Halo, selamat malam para netizen. Malam hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Ko Martin Sunardi. Ya, kita tunggu Ko Martin untuk join. Ya, Ko Martin Sunardi sudah join. Halo Ko. Halo bro, Selamat malam Ko. malam juga. Ya, Salam salam kenal ya. Gimana Ko? Kita baru pertama kali ketemu ini. Iya, aduh, senang banget nih bro, bisa Iya, ketemu sama kenalan sama brother nih. iya. Senang juga kenalan sama Koko, walaupun cuma via Instagram. Asli mana sih bro, Surabaya ya? Iya, asli Surabaya. Oh, aku ke Surabaya Asli. Agustus harusnya tuh. Oh iya, aslinya saya lahir di Blitar, cuma Oh, besarnya di Surabaya. Ya. oh mantap. Biasa Kalau lah. Koko? Aku asli, waduh, ini pertanyaan yang agak susah dijawab bro. Kalau menurut akte lahir sih Jakarta, tapi aku tuh bukan anak kandung kan, jadi aku nggak tahu orang tua Oh, aku itu lahirin aku di mana karena iya. sampai sekarang aku nggak tahu orang tua kandungku di mana. Nah kalau menurut Oh, akte di iya. Jakarta Oh iya gitu. iya. Berarti sering ke Surabaya juga? Oh sering banget ke Wah, Surabaya, sering banget. ya. Ya Kita next nanti time bisa. kita kontek-kontekan, kita ngopi bareng brother. Oke, siap. Kita ketemuan langsung. Harus dong, harus. Ya. Gimana? Oh, Apa yang bisa nih bro? ya, kita ngobrol santai aja, Koko. Siap, siap. Ya, ya. Nah, Koko sekarang aktivitasnya apa? Jaga anak bro Di, sekarang. ya, Jaga. Ya paling kalau pelayanan ya online gitu. Agustus sih di Juli ini ada berapa ya? Satu gereja yang udah bisa offline. Agustus udah mulai offline di Jakarta. Agustus. Oh Tapi iya, iya. online ya, rata-rata pelayanan online, Zoom, Iya, gitu. Live Instagram kayak begini live gitu. Instagram. Beberapa Iya, teman-teman ada yang ngajakin live juga kayak gitu. iya. Wah, sudah seneng ya kalau bisa offline ibadahnya di Seneng Surabaya. sebetulnya seneng ser gitu bro, soalnya Iya, seneng kita ketemu orang, iya. tetapi kan kita tetap harus ini ya, harus tetap waspada, bukan berarti Waspada. kita ngeremehin, tapi tetap harus Iya, waspada iya. gitu. Di Surabaya masih online semua. Masa Cuma sih aku lihat cuma beberapa aja ya. ada Beberapa beberapa gereja yang yang ya, udah mulai buka kan sebetulnya, tapi yang gereja-gereja besar masih online semua. ya rata-rata gereja Iya. besar Mm-mm. betul sih. Nah, Ya. ini aku tertarik nih apa lagunya Koko. Wah, sangat memberkati sekali. Thank you banget Wah, brother, lagu yang mana nih? lagu yang ketika hatiku terbuka itu. Wah, Waduh, puji Tuhan. iya. Barusan tadi pagi Amos drummer GMB kemari. Aku lagi Iya. ngeliat di Spotify. Ya lagu ini paling sering banget didengerin orang nih. Puluhan ribu udah yang denger tuh di Spotify itu. Iya. Kenapa? Gimana? Itu aku bikin Itu lagunya sama Frankie Sihombing itu. oh bikin berdua ya, Bu? Ya, jadi lagu Hmm. itu aku bikin lagu itu, terus referennya itu waktu bikin pertama kali ya, katanya nadanya ada yang mirip sama lagunya Sari Simorangkir. Katanya. Iya. Sebelum itu ya, sebelum nada yang ini. Hmm. Terus setelah dari itu aku pergi ke Israel pelayanan. Nah, Hmm. dari situ aku ingat pas lagi di Yordan, lagi di Yordania. Nah, dapet tuh refnya lagu itu. Nah, terus Oh, liriknya itu berdoa Frankie Siombing sih. Berdoa iya. Frankie Siombing. Nah, ini Koko kalau buat lagu itu sering buat sendiri apa kolaborasi kebanyakan? Kalau dibilang bro, enakan kalau nanya enakan ya enakan sendiri. Iya, enakan Enakan sendiri. karena kalau sendiri kan kita bisa ngatur moodnya kita, bisa ngatur apa intensnya kita sama lagu itu. Misalnya nih kayak biasa nih di voice note handphone aku ada Iya. beberapa
beberapa lagu yang aku dapat refnya doang. Nah itu kan untuk bisa dapat verse-nya itu Iya. kan nggak bisa langsung. Kadang-kadang bisa langsung jadi dari verse sampai ref itu bagus, tetapi ada yang dapat comotan ref dulu gitu. Ntar bisa ada yang verse-nya musiknya lagunya cocok buat ini, tapi dapetnya dari voice note yang lain lagi gitu. Tapi kalau Oh. rame-rame serunya adalah kita jadi belajar lagi. Jadi karakternya si penyanyi itu, pencipta itu, kita juga oh ini orang begini tuh bikin lagunya gitu. Kayak dulu ada yang nanya duluan lirik atau not. Nah ini yang selalu ditanya Ya. banyak orang nih. Melodi dulu atau lirik dulu. Mm-mm. Sebetulnya nggak ada formula yang tepat sih. Mau lirik dulu atau not dulu atau melodi dulu. Ya. Tetapi kalau sekarang aku lebih ngarahinnya per tema. Karena kalau temanya udah ada, kita ngarahinnya enak. Kayak lagu yang paling yang sekarang yang lagi sering dinyanyi nih, judul Tempat yang Tinggi. Itu lagunya Ya. tentang meninggalkan zona nyaman. Nah, itu kan belum ada. Iya. Bro, coba cari semua lagu rohani. Nggak pernah ada satupun lagu yang suruh kita ninggalin zona nyaman. Nah, Iya. waktu aku kasih tahu lagu itu ke banyak teman-teman pencipta lagu dan penyanyi, dia bilang, gila Tin, lu sih berani banget nulis lagu kayak begini. Karena aku udah capek bro, terus terang. Kita ini kalau tulis lagu ya, Iya. sakit, datang sama Tuhan, sembuh. Punya Iya. masalah, datang sama Tuhan, beres. Kok kayaknya Tuhan kayak jin ya? Gitu. Kayak begitu. Kok kita nggak coba ngelihat dari point of view-nya Tuhan waktu Tuhan izinkan. Contohnya kayak pandemi ini. Kenapa kita nggak coba ngelihat dari sudut pandangnya Tuhan memberi ini kepada kita? Kita ini tujuan kalau kita kenal sama Tuhan, kita nggak bakal bilang why sama Tuhan. Kita bakal bilang thank you. Kenapa? Karena setiap ujian dalam kehidupan kita itu bukan buat jatuhin kita, tapi buat bikin kita dewasa. Iya. Gimana bikin kita dewasa? Ya, setiap kali kita mau naik kelas, kita mesti ujian dulu. Iya. Gitu, Nan. Berangkat dari situ, akhirnya dikembangkan, jadilah lagu itu. Dan puji Tuhan, lagunya diterima banget, dan itu kayak, apa ya, ya aku banyak dapat feedback sih, puji Tuhan dari lagu itu. Oh, ya. Wah, ada Kiki nih, Kiki join nih, Ya, Kiki ada Kuncoron. Ko Frankie Kuncoron. Ya, gitu Nah, berada. Nah ini Koko buat lagu ini udah memang dari kecil sudah memang potensinya ada di situ, talentanya ada di situ, apa memang dari sudah beranjak dewasa baru mendalami pembuatan lagu seperti itu? Aku pertama kali main musik itu main drum. SMP kelas 1 dulu. Mulai nyanyi itu ikut vokal grup sama teman-teman di SMP, terus mulai bikin lagu ya SMP juga kali ya, sama teman-teman ngeband gitu bikin lagu. Tetapi mulai serius semenjak bertobat tuh tahun 2001 itu mulai bikin lagu rohani ya. Kalau dulu kan bikin yang cita-citaan kayak gitu. Nah, terus udah mulai bertobat bikin lagu rohani gitu. Dari 2001 sampai sekarang. Dulu mah malu bro bikin lagu tuh. Aduh, nyanyiin gak ya? Nanti takut lagunya nggak enak. Kayak begitu. Iya. Terasa kayak gitu. Nah, Koko kan bilang dari pertobatan 2001. Emang sebelumnya ini belum murni jadi pengikut Kristus atau gimana? Nah, ini menarik. Pertanyaan bro tuh barusan menarik banget. Saya dari kecil Kristen. Ya. Mama saya orang dulu ya, orang tua zaman dulu tuh sekolah minggu wajib. Ya. Dulu tuh sekolah minggu tuh wajib banget. Padahal dulu ikut sekolah minggu ya gara-gara satu takut sama mama. Kedua motivasinya adalah selipan Alkitab Tuhan Yesus. Ingat gak zaman dulu? Aku nggak tahu nih Bro Haris tuh umur berapa nih. Karena waktu angkatan aku tuh tiap kali pulang sekolah minggu dikasih tuh selipan Alkitab Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus lagi depan pintu. Ayatnya ketuklah akan dibukakan. Carilah akan mendapatkan. Itu kan dulu banyak banget tuh. Iya. Gitu. Nah, aku inget banget dulu jadi Kristen tuh kayak begitu. Tetapi ini dia bro, ternyata jadi Kristen itu nggak menjamin kita, nggak menjamin kita untuk tidak bisa melakukan dosa. Makanya saya selalu bilang setiap kali saya sharing ya sama banyak orang, jangan bangga jadi Kristennya, bangga jadi pengikut Kristus. Karena Kristennya nggak nyelamatin. Yesus datang ke dalam dunia, nggak bikin orang jadi Kristen. Justru sebutan Kristen adalah sebutan untuk orang-orang yang betul-betul hidupnya seperti Kristus. Why they call them Christian? Because they live like Christ. Maka dipanggil Christians. Nah, makanya pertanyaan bro tadi tuh keren banget. Kristen bukan pengikut Kristus dari kecil. Saya dulu Kristen, bukan pengikut Kristus. Oh iya. Kristen doang. Saya tuh Kristen doang dulu. Semenjak saya bertobat, ya Kristen KTP, seperti Kristen KTP gitu ya.
KTP pelajar ya dulu ya, masih Iya kan KTP. belajar. Enggak, udah punya KTP bener bro. Oh, udah. 2001 punya KTP, iya, bener, Kristen KTP lah. Nah, setelah itu barulah aku mulai pengenalan, karena buat aku dulu aku cuma tahu Yesus. Semenjak aku bertobat, aku mulai bangun hubungan sama dia sampai akhirnya jadi kenal kepada Yesus, gitu. Nah, memang waktu ngikut waktu jadi Kristen sebelum bertobat ini pernah berdosa seperti apa sih, kok? Kalau aku dulu Waduh. sih pernah, aku dulu juga pernah pertobatan itu, aku juga Kristen dari awal, dari kecil juga, dari kecil. Bahkan udah dibaptis itu nggak menjamin aku benar-benar bisa bertobat ya, Ya, mengikut Kristus. that's right. Nah, baru benar-benar perubahan itu setelah mengenal benar-benar Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup sampai sekarang ini benar-benar karena ya anugerah Tuhan lah. Yes. Benar-benar karena pengenalan Tuhan. Nah, ini kisahnya seperti Koko gimana? Panjang banget nih bro. Jadi aku ini lahir dari keluarga yang ya, orang tua zaman dulu keras banget ya. Kan ngajar kan dulu tuh main tangan kan dulu orang tua tuh lumrah banget. Iya, Jadi pokoknya orang tua tuh dari dulu punya 2 aturan. Orang tua selalu benar. Kalau orang tua salah, ingat peraturan nomor 1. Itu doang diputar-putar tuh. Ya, itu diputar. Nah, sampai akhir karena kerasnya itu, aku punya akhirnya cari teman-teman ya, cari teman-teman yang sinyalnya muter, sinyalnya masih muter, ya, masih terkoneksi, ya, sinyalnya masih muter, ya, sabar. Mungkin ada netizen yang mau bertanya, silakan bertanya. Ya, sinyalnya Ko Martin masih muter-muter. Ya, Ko Martin. Silakan. Oh, terputus. Sebentar ya, kita undang lagi Ko Martin. Sinyalnya mengganggu perbincangan kita. bro, sorry. Aman. Biasa, bro. Ini ruang Maha Kudus begitu, biar konektivitasnya tuh lebih dekat gitu. Iya, iblis nggak suka perbincangan mengenai Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada gangguan. Luar biasa. Ya, jadi aku tuh dulu dari Kristen ya, papa mama datang doang ke gereja, udah gitu doang. Ya, terus ikut sekolah minggu. Nah, aku tuh tinggal di Jakarta, tapi kita itu tinggal di kampung walaupun di Jakarta, di perkampungan gitu loh, di gang-gang sempit kecil gitu. Nah, karena anak-anak kampung ya, jadi aku juga nongkrong, aku nih Hitachi kan, hitam tapi Cina ya. Jadi kayaknya satu-satunya orang keturunan Tionghoa yang nongkrong sama orang-orang di sana itu aku. Nah, karena nongkrong sama mereka, karena sering nongkrong sama mereka, sampai akhirnya ya ketularan mereka. Makanya Alkitab ngomongkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya, gitu kan. Nah, merusak. itu awalnya aku ingat. Nah, setelah aku ikut-ikutan kayak mereka, dimulai tuh SMP, mulai badung segala macam, ngerokok. Aku ingat dulu tuh pertama kali ngeganja tuh SMP kelas 1. Sampai ngeganja juga ya? Iya, karena pergaulan itu ya? Gara-gara pergaulan. Nah, terus nggak lama tahun 97-98 krisis moneter melanda Indonesia. Sebelum itu tawuran. Iya. Sebelum SMP tuh tawuran. Kenapa tawuran? Karena dulu pernah suka sama tuh cewek, ya. Wah, ini sinyalnya lagi nih. Sinyalnya. Tapi dengar suara aku ya? Iya, masih dengar. Suaranya masih aman. Ya, suaranya hilang juga. Oke. Sudah aman. Lanjut. Oke. Lanjut, aman. Aman ya? Wah, ini. Aman. Oke. Nah, ya signalnya lagi. Muka aku freeze gitu. Sinyalnya lah. Iya, muter lagi kok. Iya. Sinyalnya masih muter. Ya, sinyalnya muter lagi. Ya, bentar ya, para netizen yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Perbincangan yang seru selalu ada godaannya. Kita undang dulu Ko Martin. Connecting. Ya, keputus lagi. Saya undang lagi. Oh, sebentar. Ya, sudah join lagi Ko Martin. Oke, masih menunggu. Yang mau bertanya silahkan bertanya. Tidak ada batasan untuk bertanya apapun pada malam hari ini. Kita ingin sharing supaya bisa menjadi berkat buat sesama. Oke, sebentar, kita menunggu Ko Martin join. Ya, masih waiting. Sabar. Ya. Shalom, Pastor Samuel Handoko. Kita masih menunggu Ko Martin untuk join. Mohon maaf, ada gangguan sedikit dari sinyal Ko Martin. Ups, masih belum terkoneksi. Sebentar ya, netizen. Kita masih waiting Ko Martin. Ya. Bro. Wah. Ya. Ini Kita saya join lagi. nggak seneng nih, bro. Iya, nggak seneng ini. Iya. Oke, lanjut ya. Oke, Jadi lanjut. waktu itu aku tuh pertama kali aku ingat banget dulu tawuran ya. Itu SMP gara-gara suka sama satu cewek. Terus dia lebih suka sama teman aku. Akhirnya biar kelihatan aku tuh stres gitu, ada teman-teman lagi tawuran, nah aku di situ lah. Jadi kelihatan kayak sakit hati gitu loh. Awalnya kayak gitu. Iya. Nah, dari situ kan jadi gaul sama yang nakal-nakal terus-terusan kan. Iya. Akhirnya jadi ketikutan yang enggak. Nah, terus akhirnya ini peaknya waktu pas krisis moneter tahun 98. 98. Nah, papaku bangkrut usahanya. 98. Jadi kita hampir putus sekolah, terus sampai akhirnya mama yang harus ngidupin kita. Mama yang harus hidupin kita untuk apa? Kasih kita makan, untuk bayar uang sekolah, macam kayak begitu. Nah, terus akhirnya hal yaitu tidur, makan, nonton telenovela. Oh. Ya. Aman. Sudah aman lagi. Aman lagi. Tapi Mas, ya. Biasanya nggak? Agak muter. Iya. Wah. Ini sinyalnya mungkin ada gangguan. Ya, muter lagi. Sabar ya, para netizen. Kita masih menunggu koneksi. Ya, masih muter. Sabar. Ya, sebentar. Kita tunggu Ko Martin dulu. Ya. Ups, Ko Martin terputus lagi. Sebentar, kita tunggu. Ya, untuk infonya hari Minggu saya ada live dengan Pastor Victor Waang. Hari Minggu, tanggal 19 jam 8 malam. Ya.
Sebentar, masih menunggu koneksi. Ya, ya, Ya. ya, ya. Putus mulu, maafkan. Putus, iya, iya. Pindah Surabaya kayaknya aku nih, bro. Iya. Kalau pindah Surabaya nggak live, tapi kita ngobrol langsung. Langsung, iya. Benar. Ya, jadi Ya. waktu itu pas Krismon itu mama yang hidupin keluarga dengan catering. Ya. Nah, papa tuh Ya. cuma ngelakuin 3 hal. Tidur, makan, nonton. Itu yang dikerjakan. Nah, itu buat Ya. aku nggak asik banget. Kalau lu udah berani jadi seorang bapak, harusnya lu sadar waktu lu waktu itu. Jadi ada, ya, Iya, nih bro yang bentar, muter sekarang. sinyalnya masih muter lagi. Ups, ada gangguan. Gangguan dari sinyal. Cek one, cek two, Ya, ya, ya. Cek, ya. three, one, three. Sinyalnya masih muter, Bu. Oh, sudah. Aman, aman. Cek. Ya. Aman, bro? Aman. Aman. Masih muter juga? Masih muter. Iya. Sebentar ya. Masih muter. Masih muter. Ya. Kita tunggu. Sinyalnya masih muter. Sabar. Dikala perbincangan kita sangat seru, ada godaan saja yang mengganggu. Ya. Bentar, masih. Wah, keputus lagi. Sebentar. Yang mau bertanya silahkan bertanya malam hari ini. Ya. Iya. Ya. Aduh, benar-benar nih emang. Ada gangguan di tengah perbincangan yang seru. It's okay, brother. Nggak apa-apa. Seru jadinya. Seru. Setelah itu aku kesel banget sama papa sampai akhirnya cari pelarian di luar. Nah, waktu itu sayangnya cari pelarian di luarnya itu bukan di komunitas yang benar ya. Iya. Digabung di geng motor waktu itu. Tahun 90-an kan kalau di Jakarta tuh Pacinko lagi rame-ramenya tuh. Iya. Pacinko tuh pasukan Cina Kota buat teman-teman yang nggak tahu nih, ya. Nah, aku jadi salah satu membernya dan kita tuh hampir tiap malam minggu tuh ribut. Nah, kenapa sih aku tuh sampai ikut geng motor terus cenderung melukai ya kalau teman-teman pernah ada yang melihat kesaksianku di Solusi gitu ya. Nah, jadi karena aku orangnya keras, dibentuk gara-gara pengajaran orang tua aku yang sangat keras ya. Dulu kan main tangan. Zaman dulu kan orang tua ngomong goblok ke anak tuh biasa aja, bro. Iya. Ya kan, goblok lu, tolol lu gitu. Biasa banget zaman dulu mah. Makanya bentuk aku jadi orang yang keras. Nah, gara-gara aku jadi orang yang keras, aku kalau kita ribut sama geng motor lawannya kita, ya aku asah parang dulu di rumah. Terus aku lipat pakai di belakang gitu pakai jaket. Terus kalau kita lagi ketemu sama musuh, aku bacok orang. Terus motornya jatuh kita ambil. Kita colong waktu itu. Terus kita jualnya peretelan karena kalau jualnya satu golongan itu pasti keterekam polisi. Ketahuan. Gitu. Ketahuan. Terus ya gara-gara geng motor juga, narkoba juga, kayak gitu juga free sex, kayak gitu loh seperti itu. Ya gimana bro? Berarti itu dari kepahitan sama papa ya, berarti? Kepahitan sama papa terus bisa dibilang begitu sih. Ya. Sebenarnya mungkin bibitnya udah ada, tetap papa kayak begitu jadi makin jadi ya. Jadi. Nah, proses waktu pemulihan itu kok,
kan tadi 2001 ya, perubahan. Seperti tema kita hari Ya. ini, 180 derajat. Kalau Ya. orang benar-benar berubah, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus kan pasti berubahnya enggak 90 derajat, tapi 180 derajat. Betul. Jadi yang gelap Betul. jadi terang. Nah, itu prosesnya gimana waktu itu? Nah, ini unik bro. Aku setelah bertobat bener aja ya, jadi orang yang benar aja nih. Maksudnya setelah bertobat itu, aku jadi full timer gereja waktu itu, jadi youth pastor. Oh, Jadi iya, setelah iya. bertobat nih, jadi aku diizinkan overdosis waktu itu ya, diizinkan overdosis. Nah, gara-gara putau ya waktu itu. Iya. Terus dokter udah vonis aku meninggal waktu itu. Nah, ntar kita bakal ngomongin soal ini. Tetapi setelah bertobat, aku tuh belum bisa maafin papa. Masih pahit sama papa. Oh, iya, iya, iya. Jadi udah jadi youth pastor loh. Yang tiap kali sama orang Mangkanya, teman-teman dengar baik, jangan pernah ngelihat hamba Tuhan pelan waktu dia lagi di mimbar. Lihatlah Iya. kehidupan sehari-harinya. Karena buat aku, yang ada di mimbar itu bisa cuma sandiwara radio, bos. Yes. Makanya itu turun ke dalam dunia untuk ngasih tahu kehidupan sehari-harinya dan dilihat oleh banyak orang. Gitu loh. Iya. Kita tuh harus jadi firman yang berjalan di kehidupan sehari-harinya kita, bukan waktu kita lagi di mimbar. Karena kalau kita di mimbar kelihatan bener, di luar nggak bener, berarti di mimbar cuma pencitraan. Gitu. Iya, iya. Nah, saya tuh waktu itu begitu, pengampunan sama banyak anak-anak muda. Tetapi waktu lagi aku ingat banget dulu kita ada acara youth gitu, aku main musik, terus papa datang tuh. Papaku kan sempat gangguan gara-gara stres gitu. Terus nggak lama dia sembuh, terus mulai bantuin mama. Dia bilang begini, waduh anaknya tuh di atas panggung gitu. Tapi karena aku masih pahit, aku bilang, lu ngapain di sini? Males gue ngeliat lu, mending lu balik aja. Masih pahit waktu itu. Pahitnya luar biasa. Masih pahit banget. Karena buat aku tuh ya, itu ngebekas banget sih ya. Ngebekas banget apa yang dia, yang perbuat, dia kerjakan tuh ngebekas banget dalam hidup aku. Gitu. Nah, berarti untuk ngelepas, kan pasti susah ya, Bu? Untuk ngelepas dari kepahitan, terus kayak keterikatan juga. Kan Koko pernah pakai ganja. Itu kan kalau ngelepas kan pasti rasanya nggak enak gitu ya. Kayak seperti orang rokok. Kalau ngelepas dari rokok itu kan juga nggak enak. Nah ini kok bisa benar-benar murni sampai lepas semuanya kepahitan. Pasti juga sudah lepas ya kepahitannya sampai sekarang. Nah itu gimana ceritanya? Oke. Nah, waktu itu lepasnya gara-gara aku bilang tadi, bro, overdosis. Jadi, waktu aku overdosis, udah overdosis itu dibawa ke rumah sakit, dokter vonis aku udah nggak ada. Ya. Dokter vonis aku nggak ada karena keracunan putau. Aku sih dengar dari mamaku ya, yang ada di rumah sakit. Jadi, katanya udah nggak ada waktu itu. Nah, tapi dari dulu sampai sekarang, adalah aku tuh datang, ada cahaya yang terangnya minta ampun, tangannya terbuka gitu ya, tetapi mukanya nggak kelihatan, terang banget, tapi sinarnya itu bro, damai banget. Aduh, aku tuh ngerasain tuh sinar yang damainya. Biasa kalau kita ngeliat sinar silo ya, itu kayaknya enak banget. Tuh, sinar itu ngomong, Martin, mengapa kamu menganiaya aku? 3 kali dia ngomong. Aku jadinya cerita, Tuhan ngomong sama Saulus. Tuhan ngomong Saulus sebelum jadi Paulus ya. Iya. Aku ingat banget tuh. Terus tiba-tiba aku kan kayak orang yang emang ngapain nganiaya? Kapan mau nganiaya lu? Gue bilang gitu. Tapi ternyata tiba-tiba seperti yang semua sering denger deh. Kalau orang ada penglihatan, ada kayak film demi film tuh. Ngapain lah yang nggak perlu. Aku lagi nyolok orang, jambret orang, having sex, jadi bandar, semua kelihatan semuanya. Nah, aku udah yang tertuduh mencuri, udah ketahuan nih. Ya udah diam aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di sini akhirnya Tuhan kita semua bilang begini, Martin, kau akan hidup kembali dan kau akan kupakai menjadi alatku, sehingga setiap orang yang mendengar perkataanmu akan diberkati. Setelah itu langsung aku ada lagi, bro. Aku masih ingat bang lagi nangis-nangis ya. Tiba-tiba aku nangis sedih, tiba-tiba
Aku panggil mama, dia ketakutan. Ya iya loh orang dokter, dia ketakutan lah. Iya. Nah, setelah itu pertanyaan bro tadi tuh, gimana cara ngilangin keterikatannya? Puji Tuhan bro, waktu itu aku udah nggak pakai lagi ya, hilang semua keinginan pemakai, tapi masih ngerokok waktu itu. Buat Oh, aku, iya, iya. ini jadi satu-satunya bikin batu sandungan nih. Mendingan, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengen banget supaya yang satu ini rokok ini pengen biar apa ya? Biar bener beres lah semua batu Beres, ya. sandungannya supaya orang lihat aku tuh bener-bener jadi pengikutnya Tuhan gitu. Yes. Setelah aku doa begitu, besokannya bro, tiap kali mau ngerokok Puji Tuhan pahit ya. mulutnya setelah itu. Dan mulai dari sampai hari ini. Wah, Gitu. puji Tuhan. Nah, kalau ngomongin soal papa, setelah aku kesel sama papa itu, papa tuh sakit jiwanya ada lagi, ya, sakit jiwanya ada lagi, terus sampai makin parah. Kita mesti bawa dia sampai ke rumah sakit jiwa waktu itu, bro. Nah, waktu itu aku inget banget, aku kesel banget ngeliat dia karena udah sampai rumah sakit jiwa, dia mulai buka bajunya satu-satu tuh. Dia lempar ke orang-orang, jadi ini telanjang bulat orang sakit. Iya, iya. Nah, bilang nih, fix Orang hari ini sakit, gue ya. nggak bakal mau ketemu lo lagi. Gak bakal pernah mau ketemu lo lagi. Saya nggak bakal mau jengukin lo lagi. Itu cukup beberapa bulan gitu ya. Terus nggak lama, satu ketika mama tuh ngasih tuh ya, Tin mau ke rumah sakit nggak? Aku mau ke rumah sakit. Terus mama bilang, mungkin ini terakhir kali lo ketemu papa. Lah, aku kan kaget. Mana ada orang di rumah sakit meninggal kecuali di ICU gitu loh. Akhirnya aku ya penasaran lah ya. Aku datang sana bener ternyata bola matanya nih bro, bola mata kita. Papa tuh waktu itu udah bu, terus badannya udah kurus banget, udah pakai selang oksigen. Besoknya aku harus pergi ke pasar, aku inget banget. Pasar. Waduh, aku nangis banget. Waktu itu aku tuh pahit di luar, tapi ternyata di dalam aku masih sayang banget sama dia. Aku inget ada satu statement yang aku ngomong sama Tuhan waktu itu, kalau sampai Tuhan ambil papa, aku nggak bakal nangis. Aku ternyata dijawab loh. Nangis Aku juga. ngomong makanya nangis. Makanya teman-teman hati-hati dengan apa yang teman-teman ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan bingung loh. Nah, ini Tuhan jawab. Benar-benar Tuhan jawab. Papa dibikin dalam keadaan seperti aku pengen tarik kata-kataku lagi waktu itu, tolong Tuhan bantuin papa, tolong papa. Nah, aku dihadapkan ke dua pilihan. Ini dua pilihan. Pergi ke Makassar buat pelayanan, apa nungguin papa nih? Banyak orang yang bilang, ya udah lu di sini pun nggak bisa ngapa-ngapain. Lu cuma bisa serahin sama Tuhan. Ya udah aku tetap pergi sampai di Makassar, telepon apa. Supaya bisa. Nah, dari hari satu, hari kedua kok keadaan papa nggak berubah nih. Ternyata di dalam pendeta yang khotbahnya bro, dia bilang begini, seringkali kita tuh suka memaksakan kehendak ke Tuhan. Kita bilang dia Tuhan, tetapi kita sering menjadi Tuhan atas Tuhan kita. Tuhan ikutin maunya kita. Padahal yang benar kan sebetulnya ya udah serahin aja sama Tuhan. Gitu, karena dia Tuhan terbaik buat kita. Nah, setelah itu doanya aku rubah. Kalau tadinya minta tolong Tuhan sembuhin, denger doa aku sekarang kali ini bilangnya beda. Terserah Tuhan mau lakuin apa, tapi aku yakin papa ada di tempat yang tenang dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhin, semua itu karena Tuhan. Kalau Tuhan mau tetap panggil papa di tempat yang paling terbaik gitu. Besok pas kita mau pulang bro, tiba-tiba pagi-pagi ada yang telepon pagi-pagi nanya, gimana cewek-cewek Makassar, cakep-cakep nggak? Papa aku telepon. Dari keadaannya udah kritis, tiba-tiba dia bisa nelfon ngomong, nah, disitulah pemulihan. Papaku udah meninggal 2 tahun yang lalu, tetapi jauh sebelum itu pemulihan kita udah terjadi. Gitu. Nah, gitu. Berarti ya kisahnya aku ini seperti benar-benar kayak Saulus jadi Paulus ya, ketika perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Waduh. Ya, kan dalam kisah saat terlalu ini keren bro, nyandang Paulus itu terlalu keren lah. Iya. Tapi dalam kisah kita seperti ini kan, aplikasi saat ini kan bisa mirip-mirip lah sama Paulus itu ya. Nah,
Kan ketika mengalami Ya, perubahan. Ya, tapi ini sungguh ya mungkin, memberkati kok. ya mungkin apa yang, Luar mungkin biasa. bro pas dengernya aku Ya, kali ya, mungkin yang maaf lain ada yang sinyalnya mirip lagi muter kali lagi. mungkin ya. Ya, oke. It's Nah, okay, oke. saat mengalami ya aman-aman. Mengalami perubahan itu kok. Kan dari yang dulu nakal terus jadi baik. Nah, Ya, itu teman-teman ya. gimana responnya? Ya, sinyalnya sorry, sinyalnya masih muter lagi. Ya, Respon teman-teman episode. waktu itu, aku kan di geng motor ya, waktu itu ya. Ngomongin, aku suka ngajakin mereka, Ya, sinyal muter lagi. gue jangan deket-deket Martin lo, diajak tobat. Selalu diomongin kayak begitu. Tapi ya buat aku punya prinsip, kita tuh bisa kenal sama siapa aja, berarti ada maksudnya Tuhan di situ. Makanya aku Ya, coba jadi teladan, jadi terang buat mereka. Walaupun mungkin nggak ada dampaknya secara langsung buat mereka, tetapi kalau dikit demi sedikit benih demi benih, nanti ada orang lagi yang ngasih benih lagi, yes. ngasih benih, nungguin lagi, akhirnya kan orang bisa bertobat kayak gitu. Ya, ya. Nah, bagi Koko seperti itu kan seperti intimidasi ya. Apa seperti intimidasi, apa sebagai pemicu semangat ketika dikatain sama teman-teman, wah kalau dekat Bro Martin nanti diajak bertobat. Ups, sinyalnya muter lagi. Ya, sorry, sinyalnya. Dengar kok? Halo? Oke, Ya, waktu itu sih dengar, aman, ya, ya, aman, aman. aman. Waktu itu sih perasaannya tahu bakal diejek. Kadang ada orang yang maksa gitu loh untuk ngajak orang benar, tetapi kitanya cuman di luarnya aja. Ups, sorry. Ya, cek aman, 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 aman. Iya. Cek, aman, Ada aman, apa? aman ya, aman. Ini biasanya gini lah kalau yang live lah ini. Kenapa ini hari ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, Iya, setiap kali kita ngajakin orang, kita yang tadi, tetapi buat aku tuh coba aja apa caranya Tuhan ya, untuk ngajakin kita balik ke Dia lagi, gitu loh. ya, Aku tuh terpukau banget ya. sama cerita perumpamaan anak yang hilang. Waktu anaknya pergi, zaman itu nggak ada handphone lah ya, ya udahlah anaknya pergi ya udah. Ya. Tapi papanya kan Alkitab tulis tuh, papanya nungguin tiap hari. Tapi waktu anaknya pulang, papanya nggak bilang gini tuh kan, bener kan gue bilang, tuh papanya nggak begitu. Papanya langsung buka tangan, terima anaknya. Nah, itulah yang aku mau coba ingin sama teman-teman aku, gitu loh. Ya terus-terusan aja kita kayak nungguin anaknya. Kan sebetulnya aku ngeliat tuh teman-temanku gelasnya kosong, jadi isiin airnya dikit-dikit. Bukan dari aku doang, tapi ada pasti air itu dari Sendiri, aku, ya. dari orang lain lagi, dari temannya dia, saudara lama, gelasnya penuh, dan akhirnya waktu pengenalan itu, dia akan Tuhan akan ada pengenalan sendiri di pada situ. Tuhan. Gitu. Kalau saudara-saudara kita bilangnya ada ingin hidayah mengajak orang yang belum sendiri kenal gitu Tuhan ya, Yesus yang Kristus, diomongin gitu. terlebih hidupnya Iya, yang kacau. Ya, itu kurang gimana lebih kayak begitu sih. caranya untuk pendekatannya? Kan biasanya kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus ini kan takut-takut ya untuk mendekati mereka yang benar-benar hidupnya kacau. Ini malah kita sebagian besar kan malah menjauhinya. Teman dekat pun kan kita menjauhinya. Nah ini supaya kita sebagai orang Kristen bisa benar-benar memancarkan kasih Kristus untuk membawa orang ini kembali, pemulihan ini gimana? Ya. Oh. Oke.
Pertanyaannya keren banget, bro. Ini mungkin bisa ngejawab teman-teman nih semua yang aku nih, bro, waktu ada yang nanya, orang tua aku nggak ngizinin aku dibaptis. Gimana kok? Iya. Nggak dibaptis, nggak, apa aku nggak diizinin dibaptis sama orang tua, gimana? Aku bilang nggak usah dibaptis. Karena kalau Iya, iya. kita mau jadi orang percaya, terus Pribadi, ya. orang tua kita yang belum percaya nggak ngizinin, terus kita tetap Iya. diem-diem, buat aku kita udah nggak Iya. jadi teladan buat orang yang belum percaya itu. Gitu. Itu buat ini pendapat pribadi ya kalau aku ya. Soalnya Iya. gini, Efesus 6 juga ngomong hormati ayah dan ibumu. Iya dong, hormati ayah dan ibumu. Sekarang bagaimana caranya? Kita kan sebenarnya bukan cuma sekedar dibaptis doang, kita diminta jadi terang dan garam dunia. Iya dong, sekarang bagaimana mau jadi terang dan garam dunia kalau lu membantah apa yang orang tua lu katakan. Gitu loh. Kalau buat aku, ya udah nggak usah dibaptis nggak apa-apa. Yang paling penting setelah aku putuskan percaya sama Tuhan, aku harus jadi teladan dulu. Papaku, mamaku mesti lihat perubahan aku waktu ikut Tuhan. Iya. Harus ngelihat terangnya aku, harus lihat teladannya aku. Kalau mereka udah ngeliat seperti itu, percaya deh. Nggak usah minta, lu disuruh, bahkan bukan disuruh doang. Orang tua kita bakal mau ikut juga percaya sama Tuhan. Jadi bukannya setelah ini, wah, jadi Kristen harus ini. Buat aku nggak kayak gitu. Kalau aku ya, mungkin teman-teman punya pendapatnya. Kalau aku kayak begitu. Sama juga kayak aku ngajakin teman-teman aku. Aku kesalahan terbesar kita, bro, untuk membuat orang percaya sama Tuhan adalah kristenisasi. Itu kesalahan terbesar kita. Padahal paling terpenting adalah caranya Tuhan deh. Jadi teman, jadi sahabat yang menerima dalam keadaan apapun juga. Dan berarti kita membenarkan apa yang mereka ngomongin ya, atau mereka lakukan gitu loh. Kalau kita gaul sama orang jahat, pemabuk terus jadi pemabuk, enggak. Ya udah, tetap jadi teman walaupun kalau nggak minum enggak. Gua udah nggak minum lagi, tapi gue tetap temenan sama lu. Nah, banyak orang-orang Kristen yang waktu ngelihat ada orang-orang lebih berdosa di mata dia, langsung wah, nanti gua tercemar. Ingat, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar. Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Makanya kita perlu setelah kita bertobat, pengenalan dulu sama Tuhan, sampai akhirnya kita bisa menjangkau teman-teman kita. Nah, untuk bisa ngejangkau teman-teman kita perlu mentor, kita perlu teman yang sering nguatin. Karena kalau kita bilang kita mau jangkau orang, kitanya belum kuat, kita yang dijangkau nantinya, bro. Itu lebih bahaya. Makanya kita perlu kuat dulu. Nah, kalau aku dulu caranya ya sambil teman komsel aku nopang aku dalam doa, ya aku tetap terima mereka, tetap sharing gitu. One day ada yang datang sama aku, bro. Ya ini Tin, gue capek nih gini-gini mula. Di situ saatnya aku masuk. Ada satu kejadian di Bali. Waktu kami diundang konser di Bali, waktu itu kami dikasih sopir satu, dia tuh orang Bali asli. Ya bukan agama Kristen. Ya, tetapi waktu kita di sana, bro, kita tuh nggak ngomongin kita nih Kristen. Dia ngomong, bro, kita tuh diajakin ke Seminyak. Waktu itu Seminyak belum seramai sekarang. Ya, tahun 2007, 2006 waktu itu aku lupa. Dia bilang begini, kemarin gue tidur sama orang Jepang. Bayangin kalau orang Kristen yang ngomong kayak gitu. Dalam nama Yesus, kalau berdosa, pasti begitu, bro. Kalau aku dulu nggak begitu. Bilang begini, aku bilang, oh ya, kok bisa, gimana ceritanya, bro? Nah, jadi teman aja. Jadi teman, gitu loh. Nah, setelah itu sharing, akhirnya malamnya pas kita konser, kebetulan gereja yang kita yang undang kita itu konser, itu tanda salibnya itu ketutupan pohon di atas. Nah, jadi nggak kelihatan tuh gedung gereja itu tempatnya kayak ya, bangunan-bangunan Bali pada umumnya. Dan aku yakin kok mungkin dia juga tahu itu gereja atau apa, aku nggak ngerti lah ya. Intinya aku bilang, beli, tidak datang dong, kan sama temen nih. Masa temen konser lo nggak mau datang, kita ngomong begitu. Ah, lu rese, yaudah gue mandi dulu deh, dia bilang gitu. Yaudah gue mandi dulu, ntar gue datang. Kita sound check, kita konser. Di tengah-tengah lagi sharing kayak begini, bro, aku tentang sharing tentang kebaikan Tuhan, tiba-tiba dia datang. Aku udah bilang sama panitia dulu, nanti ada yang datang ya teman kita. Kita nggak bilang sopir loh. Nanti ada yang datang teman kita. Kita pas aku lagi sharing, dia datang. Tahu nggak waktu aku dia ngapain? Bro, gue datang di tengah ribuan orang yang datang, bro. Dia, ratusan lah ya, hampir 1.000 orang waktu itu yang datang lah. Dia bilang, bro, gue datang nih. Bayangin, semua orang tuh nengok ke belakang semua. Semua nengok ke belakang lah. Dia nih di Bali, Jalan Teku Umar. Aku nggak sebut nama gerejanya. Nah, aku bilang,
ayo beli, kenalin nih teman baru kita namanya Beli Ari, ayo dong sehat dong Kak, sama Beli Ari, kita bilang gitu. Waduh, kesebutin namanya tuh. Ya, Oh ya. ini kita kasih salam sama Beli ya. Akhirnya aku bilang, ayo Beli, duduk sini di depan. Nah, menurut bro, kira-kira kalau kita suruh duduk di depan, duduknya di mana? Enggak, di barisan depan dong, biasanya dong. Iya dong, biasanya kan begitu kan. Oke, dia ada jalan bro, jalan lewatin baris depan, terus dia duduk bener-bener di panggung. Dia bener-bener duduk di depan. Di panggung, orang nggak pernah ke gereja, kan dia duduk, dia ngobrol. Wah, semuanya rame lagi tuh. Kok itu duduk di depan sih? Wah. Udah, sharing. Nah, besokannya, malam itu aku cerita tentang Yesus, terus dia cerita, gila tuh, Yesus itu asik banget. Gue bisa kenalan nggak sama dia? Nah, kita kan bingung juga ya, dari ngomongin bisa kenalan sama Yesus atau enggak. Tapi intinya dari temenan, ada persahabatan, ada keterbukaan. Dia cerita, neneknya mau meninggal, neneknya sakit waktu itu. Neneknya sakit. Terus ya udah, supaya aku terlihat netral, aku bilang, yaudah, nanti teman-teman panitia bakal doain nenek lu. Tahu dong orang Kristen kalau berdoa dong, dalam nama Yesus, nenek Beli pasti sembuh, pasti kayak begitu. Uratnya di mana-mana bro. Wah itu luar biasa, muncrat deh itu. Itu kalau corona tuh bro udah ketularan semua tuh muncratnya kemana-mana tuh bro. Iya udah nyebar tuh. Tapi bukan kita yang doain. Nah besoknya kita pelayanan di lembah pujian, 2 service terus bawa radio waktu itu. Aku ingat banget. Nah setelah itu kita bilang sama Beli nanti jemput kita jam 2, setengah 3, karena kita jam 5 ada pelayanan lagi. Nah, jam 2 dia belum datang, setengah 3 dia datang, bro. Mukanya waktu jemput kita mukanya ditekuk abis. Dia mukanya bete abis. Kita bilang, kenapa nih orang biasanya ceria gitu. Aku nanya. Tadi dia nggak mau cerita. Tetapi aku kan paling jago tuh ngorek orang sampai akhirnya dia cerita. Dia cerita neneknya meninggal. Aku nggak tahu ya, mesti denger dia cerita tuh mesti ketawa atau sedih. Karena dia ngomong begini, nenek gue meninggal. Lu sih doain kemarin. Mati nenek gue, dia bilang gitu bro. Iya, dia bilang begitu. Nah, kebetulan waktu itu nenek aku juga baru meninggal. Aku bilang sama dia, Beli, nenek gue juga baru meninggal kemarin. Tetapi satu hal yang lu mesti tahu, kalau nenek lu masih hidup, nenek lu bakal kesakitan, sedih, menderita. Sekarang udah enak, tenang di nirwana. Aku masih suka surganya mereka bro. Tenang di nirwana, aku bilang begitu. Ngobrol dia diem aja. Terus nggak lama kita mesti siap-siap mau pelayanan, dia izin mau ngurusin upacara ngaben gitu loh. Nah dia bilang kita berkatin dia, terus untuk pertama kali aku doain dia, Beli kita doain lo ya. Bilang gitu. Dan pertama kali aku bilang sama dia, aku bisikin, aku peluk dia, aku bisikin, Tuhan Yesus sayang sama lo. Nangis dia, nangisan sejadi-jadinya. Tapi itu bukan tanda dia terima Tuhan ya. Nangis itu bukan tanda dia terima Tuhan. Setelah itu pulang, besokannya kita pulang ke Jakarta, dia dulu masih SMS bro, masih SMS-an. Iya. Nah dia tuh kasih tahu kita waktu itu gini. Dia bilang, Beli, pasti pikirannya gitu. Tin, boleh nggak gue minjem duit 1 juta? Gitu. Orang yang baru kenal pasti mikir apa? Wah manfaatin gue loh. Pasti semua orang bilang begitu, ya dong. Sorry, sinyalnya. Tetapi buat aku bro, aku nggak peduli. Ya, aman. Aku nggak peduli. Pokoknya bagian gua adalah waktu ada orang yang berarti dikasih seperti minta, kita ya udah. menjangkau orang yang di luar itu, ya, halo, masuk, aman. Gua kasih aja. Gitu. Nah, ini berarti kita menjangkau orang-orang yang di luar itu benar-benar nggak bisa langsung membawa harus kenal Yesus, kan nggak bisa seperti tetap itu kasih kalau aja. dari ceritanya Komatin. Berarti kita sebagai orang Kristen ini mengenal terlebih dahulu, jadi teman, jadi sahabat, baru bisa terbuka, ya. Seperti itu ya, Bu? Nggak bisa. Nah. Iya. Makanya bro, Yesus tuh sebelum naik ke surga bidikan semua bangsa, murid bukan orang percaya. Kita bikin orang percaya. Kenapa dia bilang jadi murid? Karena murid itu takes time. Iya. Murid itu perlu waktu, perlu di mentoring, perlu ada sama-sama.
gitu loh. Ini buat aku tuh kayak begitu. Nah, Iya. setelah itu, nah ini belum selesai cerita tadi kan, gara-gara keputus. Selesai Wah, kasih uang itu, bro, ketemu luar nih, biasa. lama. Nah, kira Mm-mm. 3 tahun yang lalu ya, ketemu lagi sama dia. Yes. Udah jadi full time di gereja. Full Iya. timer di gereja sekarang. Nah, itu ini bukan gara-gara aku ya, aku yakin. Tapi kan kayak Yes. aku bilang tasnya tuh, ada yang ngasih air, lama-lama gelasnya jadi penuh gitu. Nah, menurut aku sebetulnya jangan kristenisasi orang, tetapi jadilah life example Iya. buat mereka. Berarti Karena teladan itu buat nomor aku tuh satu bukan poin dalam kehidupan kita sebagai pengikut pemimpin yang Kristus. benar itu Ya, selalu kasih pasti. Ya. Kan contoh sama banyak sebagian orang. kita Itu orang yang Kristen udah yang gitu. kenal Tuhan Yesus, biasanya ini muncul rasa takut-takutan gitu loh. Untuk ngilangin rasa takut itu gimana? Pasti dong. Untuk menjangkau orang yang Yes. kita belum kenal, benar. terlebih kayak tadi tiba-tiba pinjam uang, kan kita pasti ya curiga-curiga. Nah, ini Ko Martin benar-benar bisa ngasih seperti ikhlas gitu, nggak ada rasa takut-takut. Nah, ini gimana caranya supaya kita nanti bisa menjangkau orang yang lebih banyak lagi, bisa menjadi berkat, memuridkan Ya. orang-orang jadi pengikut Yesus itu. Hmm. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Hmm. Kalau bro baca Matius 25, 44 sampai 46 itu dikasih tahu satu hal. Inti dari yang diomongin Mm-mm. ya. Di 46 itu intinya ada satu. Iya. 44 sampai 45 ngomong adalah kalau ngelayanin orang-orang yang lebih hebat Siksaan, daripada gua, iya. ya artinya kalau lu nggak ngelayanin orang-orang lain, ya, lu nggak ngelayanin gua. 44 Iya. sampai 45 tuh. 46 ya, Mm-mm. konsekuensinya apa? Masuk dalam siksaan yang kekal. Dalam tanda dengan kata yang lain bilangnya begini. Iya. Dengan kata yang lain begini, orang pelit pasti masuk neraka. Orang pelit pasti masuk neraka. Nah, kita mesti sadar, setiap dari kita itu dikasih berkat buat Tuhan, itu bukan buat kita. Iya, iya. Makanya saya selalu bilang sama banyak orang, kasih alasan kepada Tuhan, kenapa dia mesti berkatin kita. Terima kasih ya. Karena kalau fokusnya Kasih. semua di kita, Ya. percayalah, nggak bakal ada tuh semua. Tapi kalau fokusnya untuk orang lain, percaya deh, kita kan selalu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita tuh cuma jadi perpanjangan tangan Tuhan doang. Semua yang kita miliki dalam dunia, itu nggak bakal kita bawa. Kita lahir apa, kita mati nggak bawa apa-apa. Jadi semua yang kita punya, itu bukan punya kita. Semua itu cuma titipannya Tuhan. Tugasnya kita cuma satu, ngelola semuanya itu dengan baik. Ngelola semua itu dengan baik. Nah, ngelola juga mesti benar. Ngelola bukan maunya kita. Makanya ngelolanya mesti ikutin kata bos. Nggak ada loh karyawan itu yang ngelola sendiri, nggak ikutin kata-kata bos. Kalau bos suruh keluarin, ya keluarin anak buah. Nggak mungkin dikekepin. Nggak mungkin dikekepin. Nah, kan kurang ajarnya kita kadang-kadang gituan, bro. Disuruh ngelola, kita kekepin. Sampai kita mati. Kita nggak bakal bawa apa-apa. Sampai kita mati. Terima. Bos bilang kasih, ya kasih. Kayak tadi contohnya. Kalau kita 1 juta tadi itu, kan buat upacara ngaben. Dia bisa aja mungkin pakai enggak. Urusan dia sama Tuhan. Bagiannya kita hal-hal keluar. Gimana caranya orang itu bisa jadi Kristen. Kan katanya Koko tadi kan, bukan hanya kita satu orang yang isi gelasnya yang kosong, tapi dari berbagai banyak orang kita bersatu dalam nama Tuhan Yesus, kan akhirnya orang ini mengalami pemulihan dalam hidupnya. Nah, tapi sebagian besar kita kan mikirnya, aku penginjilan, tujuanku harus memenangkan orang itu. Nah, ini apa enggak menjadi batu sandungan orang itu? Kalau pikirannya hanya untuk mendapatkan orang itu, bukan caranya kehendaknya sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Iya. Iya. Ya. Ini bagus banget, bro, pertanyaannya. Karena buat aku ya, nanam pohon itu ya, nggak cuy siram sekali doang. Berbuah. Iya dong. Harus terus dijaga juga. Dijaga juga dari apa? Dari hama. Nah, aku tuh pernah sharing tentang apa ya? Berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, ternyata untuk bisa berakar itu kan sebetulnya kan awal dari benih. Ya,
Nah, benih ini supaya bisa berakar dengan kuat dari awal mesti Hmm. disiram, Mhm. ya, disiram, diberi pupuk, Iya. vitamin lah segala macam. Nah itu buat aku paling penting Mhm, adalah mhm. bagaimana kita bisa ngasih contoh ke teman-teman kita dulu hal-hal yang baik. Nah, terus Iya. itu kan disiramin terus-menerus tuh dengan nongkrong terus sama kita, lama-lama kan dia bakal ngeliat nih gaya hidup kita. Ya Mhm. dong, malam minggu nggak pergi. Kok lu nggak pergi mulu sih malam minggu? Lu Teladan, ke gereja ya. mulu. Nah, one day dia bakal ngeliat tuh. Kayak aku akhirnya waktu pas sama anak motor itu dia tahu, oh di gereja udah loh hari Sabtu nggak Hmm. usah ngajak Iya. Martin, dia lagi ke gereja. Mereka tahu sendiri nanti akhirnya. Kenapa? Dan yang kita kasih lihat ke mereka. Ya. Intinya, Sorry, iya intinya sinyalnya muter sebetulnya banget. jangan sampai bikin kita berubah. Jangan bikin kita berubah, tetapi biarlah kita jadi contoh, jadi life Iya. example. Mhm. Nah, terus setelah itu, setelah disiram, ada yang namanya Ngabisin, dikasih vitamin. ngabisin Satu duit. dikasih vitamin. Ya Ya. udah, kita ajakin ntar sesekali Mhm. nongkrong. Kan penginjilan itu, bro, penginjilan itu ngabisin waktu, ngabisin tenaga, Bendara. ngabisin duit. Mhm. Ya. Iya, iya dong. Yesus itu eh, Mhm. apa pasti keluar uang juga. Makanya tugas si Yudas bendahara pasti ada sesuatu yang dikeluarin, nggak mungkin nggak. Iya dong. Nah, ngabisin waktu, tenaga, dan uang gitu loh. Nah, kalau Ya. tiga hal ini kita pelit, percayalah kita nggak bakal pernah bisa jangkau jiwa. Nah, Ya. biasanya orang-orang yang kayak begini, bro, dia bisa Mhm. ngerasain share apa, bisa kasih sama orang lain waktu dia ngerasain sendiri. Karena buat aku pelayanan kayak ginian, bro, ini bukan pelayanan yang Ya. cuma sekedar, oh itu lakuin ya, enggak. Ini pelayanan yang benar-benar kita Mhm. pernah rasain dulu sama Tuhan, baru kita bisa ngasih sama orang lain. Karena kita nggak bakal pernah Mhm. bisa ngasih sayang itu kalau kita belum pernah ngerasain kasih sayang itu. Ya. Gitu. Contohnya worship leader, ya, jangan pernah bermimpi Ya. menyembah Tuhan kalau Cuk. kita memang nggak jadi seorang penyembah, gitu loh. Jangan pernah nunjuk orang untuk nyembah orang. Mhm. Nyembah Tuhan, mari kita nyembah Ya. Tuhan. Terus kita sebetulnya bukan jadi seorang penyembah. Cari Ya buat aku nih, orang worship leader yang cuman lebih gila panggung dibanding mencari wajah Tuhan, mereka tuh performers. Worshipers itu lebih gila cari wajah Tuhan dibanding cari panggungnya. Ya. Iya, Ya. makanya lebih penting Mhm. kita cari bangun hubungan sama Tuhannya supaya Ya. kita bisa jadi life example buat mereka. Karena semakin kita kenal Ketularan. sama Tuhan, kita pasti Ya. ketularan Tuhan. Ketularan. Orang yang deket pasti ketularan. Bro Haris nih, nongkrong sama Mhm. aku entah kalau kita ketemu berapa kali, 2 kali, 3 Iya. kali. Sedikit banyak perkataannya aku, Iya. Berarti mungkin ada yang nanti salah. bro bisa ikutin. Perlu Ketularan dipertanyakan. gitu. Itu tanda orang Hmm. itu tanda orang deket. Buat aku tanda orang deket tuh pasti ketularan. Nah, masa kita Iya. dekat sama Tuhan kita nggak ketularan Tuhan? Gitu. Ada yang salah? Iya dong, sama kayak aku nikah sama istriku. Sedikit banyak pasti istriku ketularan aku. Sedikit banyak aku pasti ketularan Berbahaya. istriku. Berbahaya. Gitu. Nah, itu ciri-ciri orang dekat. Orang dekat pasti ketularan. Iya. Nah, kalau sampai Oke. kita Oke, bilang kok. kita Ini kenal tinggal Tuhan, 1 tapi kita menit. nggak ketularan Tuhan, berarti Ya, pura-pura kita kenal. gak kerasa nih, sudah 1 jam. Ya. Iya. Berbahaya, itu berbahaya. Iya, putus. Ya, Gitu, mungkin lain bro. kali kita sambung lagi dengan topik yang lain. Wah, sangat memberkati. Sungguh luar biasa. Ya. Wah, Ya. ini sih Thank you, tadi kok, atas putus-putus mulu waktunya. ya, Kita sayang baru ya. pertama kali ketemu. Nanti kita ketemu lagi. Siap, brother. Ya, oke. Siap. Ditung. Siap, kok. Aku juga Thank diberkati you. sama bro Thank nih. you, kok, Luar atas biasa. sharingnya. Tuhan berkati, kok. Thank you, teman-teman Iya. semua. God bless you. Siap. Itu bro, pasti. Oke, thank you. Thank you, kita sudah live dengan Ko Martin, sangat memberkati. Ya, nanti mungkin bisa dilihat di YouTube atau IG Live. Thank you, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.